Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman wa fadal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila anqal as-tsani. Yang kedua dari apa? Fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, sudah kita bahas tadi siang. Sekarang fardunya wudu yang kedua yaitu ghuslul wajhi, basuh wajah. Wajah yang dimaksud adalah bagian zahir. Dalam wudu mandi, dalamnya mulut itu batin, tak wajib dibasuh dalam wudu atau mandi. Dalamnya hidung juga demikian, dianggap batin, tidak wajib kena air. Mata ini, pas bola matanya itu dianggap batin, tidak wajib kena air. Kalau samping-sampingnya ini wajib kena air. Jadi kalau bangun tidur hati-hati kalau wudu diginikan biar kena air. Pas bola matanya itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk zahir. Jadi dianggap batin. Dan doror kalau wudu mata itu selalu dikenakan air itu doror. Nah, ini dalam urusan hadas. Tapi kalau dalam urusan najis dalamnya mulut zahir sehingga yarhamukallah. Jadi kalau dalamnya mulut itu najis, wajib berkumur. Dalamnya hidung, habis mimisan. Yang disucikan bukan hanya luarnya sini, dalamnya yang ada darahnya juga dibersihkan pakai air. Nah, demikian. Mata, pas bola matanya itu najis, misalnya kena darah, maka harus disiram pakai air. Urusan najis lebih berat dibanding urusan hadas. Urusan hadas dianggap apa? Batin. Fardunya wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah maksudnya yang zahir. Itu. Makanya di sarahnya itu ghuslu zahiril wajhi, membasuh zahirnya wajah. Membasuh ini tidak harus kita ngambil air kita siramkan. Hatta kita diem toh airnya yang datang pada kita nggak apa-apa. Ada orang di bawah pancoran, di bawah keran, diem toh gini, atau di bawah shower, air ngalir nawaitul wudu'a. Tidak apa-apain kita. Airnya rata sendiri ya. Di bawah hujan, di bawah air terjun, tidak apa-apa. Nah, makanya ditafsiri ghuslul wajhi ayin ghisaluhu, terbasuh. Yang penting terbasuh. Tidak harus ada fi'lul fa'il. Walau bi fi'li ghairihi, walaupun dengan perbuatan orang. Au bisukutihi fima'in, atau dia jatuh ke dalam air. Dia terpleset mau jatuh ke sungai. Pas masuk ke air itu nawaitul wudu'a. Tidak apa-apa sudah ya. Itu. Nah, itu. Tapi istihdari niat, harus istihdar niat. Ini tidak khusus wajah, yang lain juga begitu. Nah, di situ wa kharaja bi dhahirihi, sarahnya itu dikecualikan dari zahirnya batinu anfin, dalamnya hidung, tidak wajib. Wa ainin, dalamnya mata. Wa famin, dalamnya mulut, tidak harus dibasuh. Wa in dhahara binahwi qatin, walaupun menjadi zahir gara-gara terpotong. Ada orang hidungnya terpotong, kelihatan bolong gitu ya. Jadi dalamnya telinga ini tidak wajib, itu termasuk batin bukan zahir, sehingga tidak wajib dibasuh. Walaupun menjadi zahir gara-gara hidungnya terpotong, jadi dalamnya itu, bagian dalamnya itu tidak wajib dibasuh. Itu. Kenapa? Li'annahu batinun asalatan, karena aslinya itu adalah apa? Batin. Lu urusan najis kok dianggap zahir? Iya, wa innama ju'ila zahiran fi najasah li ghaldhiha. Kalau urusan najis dianggap zahir sehingga wajib dibasuh karena urusan najis itu berat. Bekas potongannya itu yang wajib dibasuh, bekas irisannya, dagingnya teriris itu menjadi zahir. Naam, yajibu ghuslu ma basyarahul qat'u min dalik. Ibaratnya begini loh. Nah, misalnya ini misalnya hidung, ya, hidung begini. Ini zahir kan ya, wajib dibasuh. Lobang di dalamnya ini batin. Lobang dalamnya ini batin. Tidak wajib dibasuh. Walaupun hidungnya terpotong. Yang tempat yang aslinya berlobang itu tidak wajib dibasuh. Karena itu secara asal hukumnya batin. Yang wajib dibasuh apa? Yang bekas potongannya, seret. Nah, bekas terpotong lah. Ini kan daging teriris kan ya. Nah, asalnya kan gini. Asalnya kan ini batin kan daging ini kan ya. Terpotong lah ini. Ini wajib terbasuh ini. Daging yang teriris itu yang teriris itu
Bukan yang terpotong buang aja udah ya. Itu. Yang ini ya. Yang tersisa ini daging yang kena iris ini menjadi zahir. Sehingga wajib dibasuh. Lah, kalau lobangnya yang tampak itu enggak wajib itu. Karena aslinya memang batin. Wadih. Nah, udah. Wahaduhu. Wajib dibasuh wajah ini harus rata. Kulitnya, rambutnya harus kena air. Kulit, rambut, kena air semuanya. Semua batas wajah itu harus rata. Batas wajah itu apa? Batas wajah kalau dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu. Bahasa kitabnya mujtama'ul lahyen. Tempat bertemunya dua tulang rahang. Ini kan dua tulang rahang. Tulang rahang kan dua kan ya? 1, 2. Ini nyambung di sini. Makanya sebagian orang nyambungnya nggak rapet, ada kata orang Jawa sigar jambi. Di sini ada agak renggang gitu kan ya. Nah, itu. Nah, ini ada dua tulang rahang. Dua tulang rahang. Nah, 1, 2. Tempat bertemunya di sini. Ini namanya mujtama'ul lahyen. Tempat nyambungnya, tempat bertemunya dua tulang rahang. Dua tulang rahang. Semua makhluk hidup kalau makan yang gerak yang bawah ya. Ya. Semua makhluk hidup kalau makan yang gerak yang bawah. Kecuali apa? Buaya ya. Kecuali buaya, rahmatnya Allah ya. Kecuali buaya. Buaya kalau makan yang gerak yang atas. Kalau yang bawah repot natap jedok-jedok. Rahmatnya Allah ya. Itu semua hewan kalau makan yang gerak, semua makhluk hidup yang gerak yang bawah begini ya. Enggak tahu antum yang atas apa yang bawah? Yang gerak yang bawah. Nah, yang atas ya ikut gerak, yang gerak itu yang bawah. Itu kecuali buaya ini. Kalau buaya yang gerak yang bawah repot, kalau makan harus miring. Jadi batasnya wajah itu harus rata itu. Batas atas bawah, kanan kiri itu harus kena basuh semuanya, kulitnya ataupun rambutnya. Nah, batasnya wajah ini yang atas dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Orang normal itu dahinya itu selebar 4 jari. Di atas 4 jari ini tempat tumbuhnya rambut. Kalau kurang dari itu berarti dahinya terlalu sempit. Kalau lebih dari itu berarti dahinya terlalu lebar, bisa buat bandara ya. Jadi 4 jari normalnya. Itu biasanya standarnya itu 4 jari. Kalau terlalu ke bawah rambutnya sampai sini, nah, itu kurang bagus. Dahinya sempit. Itu biasanya kurang cerdas. Biasanya kurang cerdas kalau orang dahinya terlalu sempit. Jadi terlalu ke bawah rambutnya. Nah, kalau kelebihan itu biasanya cerdas, ya. Kalau kelebihan dahinya lebar itu biasanya cerdas, biasanya begitu. Umumnya begitu biasanya. Sebagian orang ya ada dahinya lebar kepikiran utang aja. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut yang normal, bagian atas, bawahnya sampai dagu. Kalau samping dari telinga ke telinga, pentil telinga ini tidak termasuk wajah. Pentil telinga tidak termasuk wajah. Jadi ini harus rata, ini kena air. Wahaduhu, batasnya wajah, ma baina mambati sya'ri ra'sihi, yaitu tempat di antara tempat tumbuhnya rambut kepala, wa mukbili dhaqanihi, bagian depan dagu. Bagian depannya ini, bukan bagian belakang sini, bukan. Bagian depan, itu bagian dagu, bukan bagian belakangnya sini, bukan. Bagian depannya. Di bawah dagu ini tidak termasuk wajah sudah, yang depan ini. Itu wajah. Itu kalau dari atas ke bawah. Kalau nyamping, wa ma baina udunaihi, antara dua telinga. Ini kanan kirinya. Ini semuanya kulitnya, rambutnya harus kena air, tidak boleh ada manik. Tidak boleh ada penghalang yang mencegah sampainya air. Gitu. Faminhu, termasuk wajah adalah al-ghamam. Nah, termasuk wajah adalah al-ghamam. Al-ghamam itu apa? Di sarahnya itu wa huwa ma yambut alaihi sya'ru min jabhatil agham. Nah, itu. Al-maudhi'ul ghamam tempatnya. Al-ghamam itu dahi yang ditumbuhi rambut. Kan tadi normalnya orang itu dahi itu 4 jari lah. Kalau sampai di bagian 4 jari ini ada rambutnya, ini namanya maudhi'ul ghamam.
Dahi yang harusnya nggak ada rambut, kok ada rambutnya, itu namanya maudhi'ul ghamam. Jadi dahi yang ditumbuhi rambut. Yang harusnya nggak ada rambutnya, itu maudhi'ul ghamam. Termasuk wajah itu. Jadi kalau ada orang, rambutnya sampai sini. Rambutnya sampai sini. Nah, ini yang ada rambutnya ini. Yang ada rambutnya, itu wajib dibasuh. Karena termasuk wajah. Loh katanya dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut yang standar, bukan yang tidak sesuai standar, terlalu sempit atau terlalu lebar, yang standar. Jadi yang termasuk itu maudhi'ul ghamam. Idla ibrata binabatihi fi ghairi mahalli, karena ini tumbuh tidak di tempat yang semestinya, harusnya nyampe sini aja. Nah, ini tumbuhnya di tempat yang tidak semesti, enggak dianggap, maka ini dianggap wajah. Begitu juga sebaliknya, kamala ibrata bin hisari sya'rin nasiyah, sebagaimana enggak dianggap juga botaknya rambut ubun-ubun. Ini kan ubun-ubun ini. Ubun-ubun ini normalnya ada rambut apa enggak? Ubun-ubun ini loh. Normalnya ada rambut apa enggak? Normalnya ada rambut. Kalau ada orang botak, rambutnya di sini, maka batas kepala wajahnya mana? Sini apa tempat yang standar? Yang standar. Maka ini tidak wajib dibasuh sebagai wajah, tidak wajib. Jelas ya? Nah, karena ukurannya adalah standar. Udah. Wal hudbi. Nah, itu. Termasuk wajah adalah al hudbu. Al hudbu itu apa? Bulu yang ada di kelopak mata. Bulu mata. Al hudbu ini bulu mata ini loh, bulu mata yang ada di kelopak mata, ini termasuk wajah. Bola matanya, dalamnya mata, tidak harus. Bulu mata ini harus kena air. Sehingga kalau ada kotoran, orang sakit mata, nasallallahu alaihi wasallam, nah, orang sakit mata kan ada kotorannya itu, wajib dibersihkan. Ya pelan-pelan pakai air hangat gitu, digini-gini kan. Kalau langsung ditarik, lepas semua bulunya nanti. Itu pakai air hangat gitu, digini-gini kan, pelan-pelan gitu. Sampai bersih, nanti wudu harus kena air semua ini bulu mata. Wal hudbu. Wal hajibu alis, ini termasuk wajah, wajib kena air. Itu. Wasyaribu kumis, ini kumis wajib kena air, wajib. Wal idaru, idar itu apa? Idar itu wasyaru an-nabit alal azmi an-nati biqurbil udun, yaitu rambut yang tumbuh pada tulang yang menonjol di sebelah telinga. Ini kan ada tulang ini, lurusnya telinga loh. Coba antum pegang. Pas lurusnya telinga ini kan ada tuh tulang kan ya, di bawahnya enggak ya, di bawahnya bukan, enggak ada. Di atasnya ini yang cekung. Nah, pas ini loh, tulang yang menonjol ini. Kata orang Jawa itu petek. Nah, kalau orang Jawa itu petek, bulu petek, rambut petek. Lah ini ada tulang keras kan ya, tulang keras. Lah rambut yang tumbuh persis di sini, ini namanya al-idhar. Bulu yang tumbuh pas di sini, idhar. Di atasnya beda lagi namanya. Di bawahnya beda lagi namanya aridon nanti. Yang di bawahnya ini yang brewok biasanya itu namanya aridon, brewok. Beda. Pas yang di tulang tok itu. Jadi bulu yang tumbuh di tulang yang keras ini. Ya, namanya tulang mesti keras. Artinya nati itu bukan keras, nati itu apa? Menonjol. Jadi bulu yang tumbuh, rambut yang tumbuh persis pada tulang yang menonjol di sebelah telinga. Di sebelah telinga ini. Ini namanya idhar, gitu, idhar. Nah, ini wajib dibasuh karena termasuk wajah. Lanjutan ibaratnya itu wa mithluhu al-bayat alladzi bainahu wa bainal udun. Nah, di sini kan ada rambutnya. Ini bayat. Tempat kosong yang enggak ada rambutnya. Antara bulu sini, antara rambut petek dengan telinga kan ada pemisah ini, enggak ada rambutnya. Ini juga termasuk wajah, wajib dibasuh. Pentilnya telinga ini sudah bukan termasuk wajah. Kemudian wal anfaqatu, kata orang Jawa ini rawes. Anfaqah ini yang tumbuh di bawah bibir bawah. Nah, ini bulu yang ada di bawahnya bibir. Ini namanya anfaqah. Ini wajib dibasuh juga termasuk wajah. Kalau yang di atasnya bibir yang atas namanya syarib, kumis, wajib dibasuh termasuk wajah. Yang di bawahnya ini namanya anfaqah, bulu yang ada di bawahnya bibir. Nah, ini kalau di bawahnya lagi jenggot. Nah, itu. Nah, ini wajib dibasuh. Nah, itu semuanya wajib dibasuh, basyaron wasya'ron. Kulitnya wajib dibasuh, wasya'ron, rambutnya wajib dibasuh. Jadi kulitnya harus terbasah, teraliri air, rambutnya juga basah, teraliri air. Tidak cukup diusap, harus dibasuh.
Wa sya'rul lihyati. Nah, sekarang jadi rambutnya wajah itu sebagian ulama nyebutkan ada 20 model rambut. Jadi bulu-bulu yang ada di wajah ini ada 20. Semuanya tipis atau tebal. Wajib dibasuh zahiran wa batinan. Zahiran yang tampak. Yang tampak kelihatan ini zahiron. Kalau orang lebat kulitnya kan tidak kelihatan kan ya. Terus bulu yang ada di mendekati akarnya itu juga tidak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu namanya batin. Yang kelihatan dari permukaan ini namanya zahir. Lapisan dalamnya itu namanya batin. Sampai kulit di dalamnya itu namanya batin. Semuanya rambut 20 yang ada di wajah total itu semuanya wajib dialiri air. Zahir maupun batin. Tidak cukup zahirnya saja. Semuanya kecuali jenggotnya laki-laki yang tebel, brewoknya laki-laki yang tebel. 3 rambut ini. Brewok ada 2 ya, kanan, kiri. Sama jenggot. Itu aja udah. Jenggot laki-laki yang tebel, artinya tebel itu apa? Dari jarak majlis takhotub. Majlis takhotub itu sekitar 1,5 meteran lah. Nah, kayak gini nih majlis takhotub, orang ngobrol kan bukan wajahnya nempel gitu kan, enggak. Ya kayak gini normal ya. Dari majlis takhotub itu. Dari majlis takhotub itu kalau kelihatan kulitnya berarti khafif. Jenggotnya tipis. Kalau enggak kelihatan berarti kasif, tebel. Nah, yang wajib dibasuh zahiron itu kalau jenggot laki-laki tebel, enggak kelihatan kulitnya dari majlisut takhotub. Jenggot laki-laki yang tebel. Terus brewok laki-laki yang tebel. Itu hanya wajib dibasuh zahirnya saja dalam wudu. Brewok atau jenggot laki-laki yang tebel. Ini hanya wajib dibasuh dari. Jadi cukup dialiri air bagiannya saja, dalamnya, luarnya saja. Lo airnya tidak sampai ke dalam, tidak apa-apa, makfu. Kenapa? Ya repot, masyakot. Kalau setiap wudu harus air masuk ke dalam, masyakot. Lu dicukur ndak, laki-laki itu kalau brewok sunat dipelihara brewoknya. Jenggot sunat dipelihara jenggotnya. Kemarin sudah kita bahas, malah mazhab Hanafi mengatakan haram nyukur jenggotnya. Itu. Maka karena diperintahkan untuk dipelihara, kalau tebel setiap wudu digosok-gosok brodol semua. Nah ini masyakot, maka dikasih keringanan. Cukup dohirnya saja. Tapi khusus laki-laki. Kalau ada perempuan atau khunsa muskil, orang nggak jelas jenis kelaminnya, jenggotnya tebel, brewoknya tebel, wajib dibasuh dohiran wabatinan. Loh kenapa dibedakan? Iya, kalau bukan laki-laki sunat dicukur. Paham ya? Nah itu, dibersihkan, diperintahkan untuk dibersihkan. Atau laki-laki tapi jenggotnya tipis. Kayak sebagian orang jenggotnya cuma 7,5. Ya, 7. 7 rambut, 7 helai setengah. Kok ada setengahnya? Iya, yang satu tidak sempurna gitu. Kayak tidak niat gitu ya. Jadi kelihatan kulitnya wajib dohiran wabatinan. Kalau tebel, dohiran saja. Wadah ya. Yang dikecualikan apa? Jenggot laki-laki yang tebel, brewok laki-laki yang tebel. Ukurannya tebel apa? Sekiranya kulitnya tidak kelihatan dari majlisut takhotub. Jarak 1 meter, 1,5 meter itu enggak kelihatan. Ini ibaratnya wa sya'rul lihyati wal aridi brewok in khaffa ghasala dhahirahu wa batinahu. Rambut jenggot wal aridi brewok in khaffa jika tipis maka ghasala dhahirahu wa batinahu. Maka wajib dibasuh zahir dan batin. Nah, zahir batinnya wajib. Artinya harus sampai kulit airnya itu. Nah, rambut-rambutnya itu kena air semua, teraliri air semua. Itu kalau tipis. Wa in kasufa ghasala zahirahu. Kalau tebel maka ghasala zahirahu. Hanya dibasuh luarnya saja, yang kelihatan dari depan. Yang dalamnya itu lapisan dalamnya tidak harus, kulitnya tidak harus kena air, cukup bagian luarnya saja. Tapi khusus apa? Jenggot sama brewok. Ukurannya tebel sama tipis itu tadi. Di sarahnya itu in khafa. Ukurannya khafa itu berapa? Bi angka natil basyarah turo min khilalihi fi majlisit takhatu bi adatan.
sekiranya kulitnya kelihatan dari sela-sela rambutnya, jenggot atau brewok tadi, fi majlis takhatum. Majlis takhatum yang jarak 1 meter, 1,5 meter itu secara adat yang orang ngomong itu bukan wajahnya nempel, bukan jarak 20 meter, enggak, tapi jarak 1 meter, 1,5 meter. Nah kayak segini ini, dari jarak segini itu kelihatan enggak kulitnya dari sela-sela rambut. Kalau kelihatan khafif, kalau enggak kelihatan berarti kasif. Memang kalau jenggot itu tebel, kemudian brewok itu tebel, hanya wajib dibasuh luarnya saja. Tidak wajib untuk menyampaikan air ke dalam. Tapi sunat disela-selai ini. Wa yustahabbu takhlilul lihyati al-kassati. Itu. Sunat menyela-nyelai jenggot yang tebel bi asabihi min asfala, dengan jari-jarinya dari arah bawah. Ya apa? Kalau jenggotnya tebel, wajibnya hanya gini, ngambil air nawaitul wudu'a. Walaupun air tidak sampai ke dalam tidak masalah. Tapi sunat tangan itu dibasahi, kemudian disela-selai dari bawah begini. Jenggotnya disela-selai dari bawah. Sunat. Paham ya? Itu di sunat. Brewoknya juga begitu. Itu sunat disela-selai. Wadah? Enggak wajib. Sunat. Wadah ini. Nah, sekarang pindah ke rukun yang ketiga, asalis. Ghuslul yadain ma'al mirfaqaini wa ma'alaihima. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, itu beserta 2 siku. 2 siku wajib dibasuh. Ini siku ya. Dua siku. Siku itu apa definisinya? Sarannya itu wal mirfaq mujtama'u admis sa'id wal adud. Itu tempat bertemunya, nah, artinya persambungan, tempat nyambung antara tulang sa'id wal adud. Sa'id itu lengan bawah, dari siku sampai ke sini, ini namanya sa'id, lengan bawah. Kalau adud lengan atas ini, di atasnya siku sampai bahu, ini namanya adud. Tulangnya ada berapa ini? 3 ya. Yang ini 2. Ini 2 ini. Jadi ada 2 begini. Ya, di sini ada 2 tulang begini. Nah, 2 tulang begini. Yang atas 1. Jadi begini. Ada persambungan begini. Nah, ini namanya siku ini. Ya. Bisa diputer-puter. Rahmat dari Allah dikasih siku. Coba enggak ada siku. Kan gini kan ya, repot kan ya. Mau ngambil apa kayak vampir. Tangannya gini dah ya. Jadi vampir nanti. Dikasih siku. Nah, modelnya gini. Nah, jadi gini. Nah, bisa muter-muter gini, bisa nekuk-nekuk. Nah, ini namanya siku ini. Tempat nyambung antara 1 tulang lengan atas dengan 2 tulang lengan bawah begini. Ini namanya adud. Nah, namanya adud. Nah, itu wajib, itu sikunya harus basah. Jangan seperti sebagian orang, wudu sikunya tidak basah, tidak boleh. Siku harus basah. Sikunya ini harus basah. Ma'al mirfaqaini. Jadi masuk, sikunya masuk, harus dibasuh. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku wa ma'alaihima. Dan apapun yang ada di tangan itu wajib dibasuh. Misal di tangan ini ada bulu, wajib dibasuh, dhahiran wa batinan. Walaupun tebel, wajib dhahiran wa batinan, karena jarang tebelnya bulu ada di tangan. Kalau jenggot sama brewok itu banyak, ya. Nah, khususnya orang-orang Timur Tengah, orang-orang Pakistan, gitu tebel-tebel gitu. Nah, wajib. Wajib dhahiran saja. Tapi kalau di tangan walaupun tebel, wajib dhahiran wa batinan, karena jarang. Wa ma'ala, apapun yang ada di tangan wajib dibasuh. Seandainya tangannya itu ada antennya begini. Ya, pembawaan sejak lahir ada daging itu kayak anten gitu ya, memperkuat sinyal ya. Nah, itu misalnya di sini maka wajib. Jari-jarinya misalnya 7. Ya, jari-jarinya misalnya ada 7. Wajib dibasuh semua. Apapun yang ada di tangan wajib dibasuh. Nah, kemudian juga harus perhatikan ketika membasuh tangan dan sama nanti kaki, kuku ini juga termasuk wajib dibasuh. Di bawahnya kuku ini juga wajib teraliri oleh air. Tidak cukup air tembus ke dalamnya, tidak cukup tembus, tapi harus teraliri oleh air. Jadi kuku, ujung kuku, bawahnya kuku wajib teraliri oleh air. Sehingga kalau di bawah kuku ada kotoran,
wajib dibersihkan. Makanya yang enak biar wudhunya tidak lama, kuku itu dipotong secara rutin ya. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, kesunatan motong kuku, makruh menunda motong kuku dari apa? Waktul hajah. Kalau sudah hajat panjang, ya saatnya dipotong. Lebih makruh lagi kalau sampai 40 hari nggak dipotong, jadi mak lampir antum ya. Nah itu. Jadi kalau kukunya pendek enak, wudhunya cepat. Kalau kukunya panjang, nanti sering ada kotoran, akhirnya wudhunya lama. Perlu apa? Ngambili kotoran yang di bawah kuku. Kalau nggak diambili, tidak sah. Baik yang di bawah kuku ini bekas makanan, lumpur, atau misalnya cat, atau lem, atau apa saja. Pokok yang menghalangi air. Oh, tidak apa-apa ini. Walaupun ada tanahnya, tapi air tembus. Tidak cukup tembus. Ghuslu, ada bedanya ghuslu sama mashu. Kalau mashu pokok basah, tidak harus ngalir. Kalau ghuslu harus ngalir. Sehingga kalau kotor wajib dibersihkan. Apa tidak ma'fu? Tidak ma'fu. Kecuali jika sulit dihilangkan dan orang itu selalu bergelut dengan kotoran itu. Tukang bengkel. Susah tukang bengkel, harus bersih terus ya. Dicukit-cukit terus, lepas kukunya ini. Tukang bengkel selalu kena oli. Kalau setiap saat dicukit-cukiti terus, diambili kotorannya, ya pokoknya kayak tukang bengkel atau orang-orang yang kerja tukang bangunan ya. Tukang bangunan selalu kena semen. Kemudian orang-orang yang kerjaannya seperti itu tiap hari, maka yang gampang dihilangkan wajib dibersihkan. Bukan berarti sudah kotor-kotor itu wudhu, tidak sah. Tetap yang mudah untuk dibersihkan wajib dibersihkan. Yang di bawah kuku yang sulit untuk dibersihkan, kalau sekarangnya selalu dibersihkan itu akan menyakiti, itu ma'fu. Wadih. Nah itu ma'fu. Ini untuk tangan maupun kaki sama. Tangan untuk kaki. Ar-rabi'u, fardunya wudhu yang keempat. Mashu syai'in mim basyaratir ra'si au sya'rihi fi haddihi. Mana kitab? Mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi fi hatihi. Rukunnya wudhu yang keempat adalah ngusap sebagian dari rambut kepala itu. Dari kulitnya kepala. Basyarah itu kulitnya kepala atau rambutnya. Nah, jadi ngusap kepala ini boleh rambutnya saja walaupun kulitnya tidak basah sama sekali, boleh kulitnya. Nah, jadi kulitnya yang diusap boleh, rambutnya saja yang diusap boleh. Tidak harus gabungkan dua-duanya, rambut plus kulit. Tidak, kulitnya saja diusap boleh, rambutnya saja diusap boleh. Syai'in qalilin, nakira ya. Nakira di sini menunjukkan taklil. Sedikit, hatta satul. Rambutnya tul ini, dibasahi satul. Kulitnya juga gitu, dibasahi satul gitu aja. Tidak apa-apa. Pokoknya ada yang diusap. Kalau kulit kepala, wadeh, diusap. Di bagian mana saja, mau bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, samping, kanan, kiri, terserah. Itu. Kalau rambut, itu tidak apa-apa, rambut diusap rambutnya saja, tapi itu au sya'rihi, jadi mashu syai'in mim basyarati ra'si, ngusap sebagian atau ngusap sedikit dari kulitnya kepala, au sya'rihi atau rambutnya kepala, tapi dengan catatan fi haddihi, rambut yang masih ada di batas kepala. Rambut yang ada di batas kepala. Kalau ditarik sampai keluar batas kepala nggak sah, nggak cukup. Jadi rambut yang ada di batas kepala. Batas kepala sesuai arah normal. Arah normal rambut kalau nggak diatur, rambut itu kalau nggak diatur di model begini, model begitu, normalnya rambut itu daerah ubun-ubun ini mengarah kemana rambut? Ke belakang apa depan? Kalau dibiarkan, ada orang sejak lahir dibiarkan rambutnya, nggak diatur macam-macam. Rambut sini ngarah kemana? Samping apa depan? Ke depan. Rambut sini samping, bukan ke depan begini, enggak. Ke samping. Rambut belakang sini kemana? Ke belakang. Nah, arah normalnya, arah normal, arah alami. Artinya kalau antum mau ngusap rambut yang di daerah sini, harus rambut itu ada di area kepala. Sekiranya kalau ditarik tetap ada di area kepala.
Kalau ditarik keluar area kepala tidak sah. Hati-hati. Kalau rambutnya tipis-tipis kayak antum enak. Ngusap di bagian mana saja bisa. Kalau rambutnya agak panjang segini aja udah. Antum usap di sini. Tidak sah. Kenapa? Kalau ditarik nyampe sini. Ini area kepala apa wajah? Area wajah. Berarti rambut ini sudah di luar batas kepala. Tidak sah itu. Ngusap di sininya nggak sah. Kalau ngusap yang depan ya di akarnya itu. Kalau ngusap ujungnya, rambutnya panjang segini. Diusap ujungnya begini di sini. Tidak sah. Karena kalau ditarik, akan keluar. Enggak, ini rambutnya ke arah belakang. Jadi ada di sini. Nah, bukan arah normal. Arah normalnya ke depan. Kalau rambut samping ya gitu. Yang ada di area kepala ini. Kalau sekiranya tarik nyampe sini, maka tidak sah. Rambut belakang juga begitu. Yang masih ada di area kepala. Kalau perempuan rambutnya panjang, diusap daerah sininya. Rambut yang kira-kira kalau ditarik ada di bahunya, tidak sah. Jadi kalau rambut kepala yang diusap itu harus ketika ditarik ke arah normalnya itu masih di area kepala. Wadah ya. Nah, batas kepala mana? Ya tadi itu. Batas kepala apa? Tempat tumbuhnya rambut yang normal. Yang ada rambutnya itu kepala, yang tidak ada rambutnya di bawahnya itu wajah. Nah, itu. Kalau samping ya ini sudah, ini yang nggak ada rambutnya ini termasuk kepala ini ya. Di balik belakangnya telinga ini termasuk, kalau enggak apa-apa diusap di sini ya. Itu. Kalau belakang mana batasnya kepala? Batas kepala yang belakang mana? Tulang tengkorak. Yang ada tulangnya ini masih kepala. Di bawahnya bukan kepala. Walaupun ada rambutnya, enggak sah, hati-hati. Antum wudu ngusap kepala di sini. Bukan kepala itu. Kofa itu namanya. Apa kofa? Tengkuk. Kata orang Jawa jidok. Itu. Nah, tengkuk. Nah ini. Tidak sah ini. Loh ada rambutnya ini. Hatta ada rambutnya. Hatta ini ada rambutnya. Ngusap sini cukup gitu. Ya. Jadi kepala ini bagian belakang. Batasnya apa? Azmul jumjumah. Tulang tengkorak. Ya, ini. Yang ada tulangnya keras ini masih area kepala ini. Di bawahnya itu, di bawahnya tulang yang keras itu bukan kepala sudah. Walaupun ada rambutnya tidak cukup itu. Wadah ya. Nah, itu. Nah, ini namanya kofa. Orang yang suka tidur disebut Abdul Kofa. Hamba atau budaknya kofa. Kofanya mau naruh di bantal, turuti. Kofanya nyuruh gini, miring kanan, miring kiri, itu selalu nuruti tengku. Itu orang yang suka tidur, julukannya Abdul Kofa. Abdul Kofa berarti orang suka tidur. Ada istilah lain sering kita dengar, aridul kofa. Apa aridul kofa? Nah, ada istilah lain sering kita dengar ya, aridul kofa. Ada Abdul Kofa. Abdul Kofa suka tidur. Selalu nuruti tengkuknya. Tengkuknya kepingin naruh di bantal, selalu turuti. Ya. Tidur gitu aja. Tidak ada upaya perlawanan. Nah, itu. Nah, ada aridul kofa. Orang lebar kofanya. Gitu. Tengkuknya lebar. Apa maksudnya aridul kofa? Apa aridul kofa? Bongol. Aridul kofa itu berarti bongol. Tidak pahaman, diomongi tidak pahaman. Nah, sering kita dengar ya kalimat ada aridul kofa. Aridul kofa itu berarti bongol. Diomongi tidak paham. Jangan kan bil isyarah. La yafham hatta sorihal ibarat. Diomongi sore tidak paham, ya apa ini mau dikasih isyarat. Itu namanya aridul kofa. Aridul kofa lebar tengkuknya. Lebar tengkuknya. Sulit pahami, telmi. Telat mikir ya. Telat mikir. Itu aridul kofa namanya. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, ngusap kepala. Boleh kulitnya, boleh rambutnya. Tapi sekali lagi untuk rambut harus ketika ditarik sekiranya masih ada di area kepala. Narik ke arah yang normal. Rambut depannya ke depan, rambut samping ke samping, kanan kiri. Rambut belakang ya ke arah belakang. Nah, dalam mazhab kita cukup apa? Basuh, ngusap bukan basuh. Ngusap sedikit saja. Sebagian apa? Madhab kayak madhab Imam Abu Hanifah, ngusapnya tidak cukup sedikit, harus qadrun nas ya, seukuran ubun-ubun, seukuran ini. Jadi tidak cukup, tul ini tidak cukup.
Boleh di ubun-ubun, boleh di kanan, kiri, belakang. Yang penting harus selebar kira-kira lebarnya ubun-ubun. Sebagian madhab lagi harus rata, semua rambut. Semua rambut. Nanti bagaimana? Dan madhab kita sunat, ngusap seluruh rambut. Nanti kita bahas di dalam bab sunanul wudu. Bagaimana cara yang afdol. Ini nerangkan fardunya saja. Untuk sunah-sunahnya nanti ada bab sendiri, fasal sendiri. Kemudian al-khamisu, fardunya wudu yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain wa syukukihima. Membasuh dua kaki beserta mata kaki. Mata kaki itu ini. Itu. Yang keras ini, tulang yang keras. Ada berapa mata kaki? 4 ya. Masing-masing kaki ada 2. Ini harus kena ini mata kakinya ini. Harus rata. Jadi air itu harus merata ke sekitar ini mata kaki ini. Ini harus basah semuanya. Hati-hati, kadang-kadang wudu di sininya enggak kena. Gini dah ya. Itu sininya tok basah sini enggak cukup. Gitu. Harus sampai mata kaki. Ghuslur rijlain ma'al ka'bain beserta mata kaki wa syukukihima, dan pecah-pecahnya kaki harus kena air. Jadi kalau ada kaki pecah-pecah itu air itu harus masuk ke pecah-pecahnya itu. Kalau ada kotorannya, ada tanahnya harus bersihkan. Itu harus dibersihkan itu. Di sarahnya itu wa ma'asyukukihima wa ghairihima mimma marra fil yadain, dan yang lain kukunya termasuknya. Kukunya kaki itu kalau ada kotoran ya harus dibersihkan, kecuali bagi orang yang tadi itu setiap hari bersinggungan dengan kotoran dan sulit dibersihkan masyaqat, maka ma'fu. Kemudian watajibu izalatu ma fiha min nahwi syam'in. Itu. Wajib menghilangkan apapun yang ada di kaki atau pecah-pecahnya kaki, min nahwi syam'in, semisal lilin, ada lilinnya misalnya, atau ada tanah. Jadi kaki kalau pecah-pecah agak susah, hati-hati. Sebagian orang kakinya itu pecah-pecah. Nah, itu kadang-kadang ada debu ya di situ. Lah, pecah-pecahnya yang ketutup debu itu harus dibersihkan. Tapi ya jangan kasar-kasar, halus saja. Dibersihkan, itu sekiranya air kena ke pecah-pecahnya. Tapi min nahwi sya'min lam yasil li ghauril lahmi, selama tidak nyampe daging. Kalau pecahnya terlalu dalam sampai ke daging, itu ya enggak wajib itu kalau sudah sampai dalam pecahnya parah. Itu pecahnya apa? Parah. Itu. Kalau nggak parah itu. Jadi kalau pecah sedikit-sedikit itu hati-hati. Nah, wudunya harus telaten itu. Kalau kakinya agak pecah-pecah sedikit itu, ada kotor-kotornya itu harus bersihkan. Harus dibersihkan, digosokkan ke lantai begitu ketika mau basuh kaki, sekiranya tanah yang nempel di situ bersih. Biasanya kurang minum air putih. Kurang minum air putih, akhirnya mengakibatkan kakinya pecah-pecah. Kakinya pecah-pecah. Ini rukunnya wudu yang ke berapa? Kelima. As-sadisu at-tartibu. Gitu. Yang keenam, wudu itu wajib tartib. Nah, wudu wajib tartib karena tadi itu ibda'u bima bada'allahu bihi. Ada wudu tidak wajib tartib. Ada wudu tidak wajib tartib. Yaitu apa? Ketika antum menyelam. Airnya 2 kula atau karena dari 2 kula tidak apa-apa. Ada drum isi airnya 200 liter. Kemarin 2 kula berapa? 216. Ini 200 liter, tidak nyampe 2 kula. Jadi antum masuk ke dalam drum itu 200 liter itu. Nyampe tenggelam semua, anggota wudunya tidak harus semua badan, anggota wudunya tenggelam semua. Di dalam nawaitul wudu'a. Udah langsung keluar. Selesai sudah. Tidak harus diem dulu. Yang muktamad begitu menurut madhab Imam Nawawi. Yang muktamad kalau antum nyelam ke tong, ke kolam, ke sungai, ke laut, masuk blung nawaitul wudu'a, langsung keluar lagi, selesai sudah. Lu tartibnya mana? Tidak ada tartib. Gugur tartib di situ. Khusus ketika kasus menyelam. Tidak ada tartib-tartiban. Gugur. Sebagian ulama menyatakan ada tartib itu. Apa? Tartib takdiri. Atau tartib hukmi. Secara hukum ada tartib. Secara hukum aslinya tidak ada. Berarti sama dengan tidak wajib. Betul. Dianggap ada. Dianggap itu berarti tidak ada. Gitu aja, paham? Dianggap ada berarti tidak ada. Gitu. Secara hukum tartib. Kenyataannya tidak ada tartib. Intinya di situ berarti mengakui tartib tidak wajib dalam wudhu seperti itu ini. Falau ghotosa, jika ada orang menyelam, ghotosa itu menyelam, itu
Walau fimain qalil sarahnya itu, walaupun airnya sedikit kayak itu tadi, tidak sampai 2 kula drum, isi airnya 200 liter. Sahha, sah. Wa illam yamkus, walaupun tidak diem. Jadi masuk ke sungai atau ke kolam renang, blung, nawaitul wudu langsung keluar lagi, selesai wudu sudah. Yang muktamad begitu menurut Imam Nawawi. Ada qaul dhaif yang dipilih oleh Imam Rafi'i, enggak. Kalau wudu menyelam itu enggak boleh langsung keluar. Nawaitul wudu'a, setelah nawaitul wudu'a diem. Diem berapa? Sekiranya kalau antum wudu dengan cara normal selesai. Katakan wudu dengan cara normal itu perlu waktu setengah menit, katakan. Nawaitul wudu'a, katakan perlu waktu 20 detik atau setengah menit misalnya. Ya harus diem dulu. Masuk ke dalam air, blung. Nawaitul wudu'a, diem dulu setengah menit. Baru keluar. Itu baru sah menurut Imam Rafi'i. Yang muktamad enggak. Wa illam yamkus. Walaupun enggak diem, langsung nawaitul wudu'a 1 detik tok langsung keluar lagi. Enggak apa-apa. Sah. Wa illam yamkus. Nah, ini yang muktamad. Tapi khusus menyelam loh ini ya. Bukan disiram dari atas. Kalau siram dari atas enggak bisa. Enggak cukup. Jadi di air terjun, antum di dalam situ nawaitul wudu'a. Enggak cukup, harus ada tertib kalau wudu begitu. Paham ya? Nah, ini ketika antum menyelam. Sekali lagi airnya enggak harus mencapai 2 gula. Dan selama orang itu belum keluar, airnya mustakmal apa enggak? Enggak, karena kemarin syaratnya mustakmal, air sudah harus bisa dari anggota badan. Jadi ketika antum nyelam, airnya 200 liter, enggak nyampe 2 gula. Nawaitul wudu'a. Selama belum keluar, airnya belum mustakmal. Di dalam air itu ngentut, tot. Blukuduk. Ada dalam air. Ya nawaitul wudu'a lagi. Ngentut lagi. Nawaitul wudu'a lagi. Ya. Nah, itu. Tapi kalau kencing, bisa nawaitul wudu'a lagi. Nah, bisa airnya mutanajis ya. Enggak sampai 2 gula. Wah deh. Nah, kemudian dalam madhab kita, wudu itu tidak harus mualah. Jadi wudu itu bisa dicicil. Jadi wudu bisa dicicil. Antum wudu basuh wajah ada di Tegalarum. Basuh tangannya ada di toilet rest area Tol Pasuruan. Ya. Ngusap kepalanya ada di Surabaya. Ya, ada di Surabaya, di bandara. Itu. Basuh kakinya di Kalimantan. Di bandara Kalimantan. Sah, yang penting nggak ada sesuatu yang membatalkan selama itu. Boleh wudu nyicil kayak gitu, enggak apa-apa. Itu. Nah. Itu. Jadi enggak hanya jual beli barang kredit, ini wudu juga kredit, enggak apa-apa. Itu. Kayak tadi itu, sah madhab kita. Tapi sebagian madhab enggak boleh, harus mualah. Karena itu dalam madhab kita sunnah. Itu. Mualah itu sunnah. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Ini kalau wudunya orang normal, enggak harus mualah. Bisa nyicil. Kalau daimul hadas seperti tadi, daimul hadas itu seperti apa? Wanita istihadah atau salisul bol. Itu lagi orang yang beser setiap detiknya atau setiap setengah menit netes kencingnya. Ini kalau wudu wajib mualah, tidak bisa nyicil. Nah, disakatakan di sini watajibul mualatu fi wudu idaimil hadasi. Wajib mualah. Mualah itu berkesinambungan, nyambung langsung. Setelah basuh wajah, langsung basuh tangan. Setelah basuh tangan, ngusap kepala. Setelah ngusap kepala, basuh kaki. Ukuran dianggap langsung itu tidak harus betul-betul langsung. Pokok sekiranya sudah basuh tangan sebelum wajah kering. Sudah ngusap kepala sebelum tangan kering. Sudah basuh kaki sebelum kepala kering seandainya dibasuh. Wadah ya? Nah itu. Dalam kondisi suhu badan tidak terlalu tinggi, tidak dingin, tidak panas. Cuaca juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Angin tidak terlalu kencang, juga nggak ada angin itu, enggak. Yang sedang, pokok kondisi normal. Kondisi normal kira-kira suhu badan ketika tidak terlalu panas, normal, suhu badan normal. Kemudian cuaca juga normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Angin juga tidak terlalu kencang, nggak terlalu pelan. Kira-kira wajah dibasuh ini keringnya berapa? Setelah dibasuh sampai kering itu berapa? Katakan 1 menit. 1 menit baru kering. Maka pokok setelah basuh wajah, habis itu tidak langsung, setengah menit kemudian baru basuh tangan. Tidak apa-apa, ini dianggap mualah. Kalau sampai kering, itu berarti tidak mualah. Contoh yang tadi itu, basuh wajah di Tegalarum. Basuh tangan ada di rest area. Itu ngusap kepala di Bandara Surabaya.
basuh kaki di Bandara Kalimantan ya. Nah itu. Nah, ini kering sudah tidak mualah. Wadah ya. Sah apa enggak? Kalau wudhunya orang normal sah. Kalau daimul hadas tidak sah karena ini watajibul muwalatu fi wudhu'i daimul hadas. Wajib muwalah khusus untuk wudhunya orang daimul hadas. Kalau orang normal tidak wajib, sunnah saja. Kemudian juga termasuk wajib wastishabu ay wa yajibu istishabun niyati hukman. Wajib apa? Melanggengkan niat secara hukum. Hukman saja, tidak harus hakikatan. Artinya apa? Antum itu ketika wudhu wajibnya niat kapan? Ketika basuh wajah apa setiap basuh anggota? Ketika basuh wajah saja kan ya. Nawaitul wudu'a. Sudah, setelah itu basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, tidak perlu niat. Basuh tangan niat, ngusap kepala niat, basuh kaki niat, tidak harus. Ini namanya istishabun niyati hakikatan, tidak harus. Yang harus hanyalah hukman. Apa maksudnya istishabun niyati hukman? Yang penting jangan menafikan niat yang awal. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang menafikan niat itu. Istishabun niyati hukman itu bi alla ya'tiya bima yunafiha yunafin niyah mimma marra awwala hadal fasl. Jangan ada apapun yang menafikan niat. Misal antum basuh wajah, nawaitul wudu'a. Salah itu nawaitul wudu'a, enggak tak lanjut wis wudu'nya. Wudu'nya enggak tak lanjut. Setelah basuh wajah, antum dalam hati bertujuan wudu'nya saya gagalkan, enggak saya lanjut. Enggak batal wudu'nya. Bisa dilanjut nanti tangannya ya. Tapi ketika basuh tangan harus niat lagi. Kenapa? Niat yang pertama putus. Maka ketika basuh tangan harus istihdor niatlah lagi. Setelah itu kepala dan seterusnya tidak usah. Jadi maksudnya istishabun niyati hukman itu jangan ada apapun yang memutuskan niat. Seperti ragu atau niat memutuskan dan seterusnya. Wadah. Kemudian itu sebelum fasal itu di Bushul Karimnya ada keterangan. Kalau ada orang wudhu belum selesai batal. Atau ada orang sholat belum selesai batal. Dapat pahala apa enggak? Wudhu dapat separuh batal. Baru ngusap kepala. Belum basuh kaki batal. Atau sholat niat 2 rakaat. Belum salam batal. Apa dapat pahala? Nah, di sini dikatakan. Wa idha ahdasa asna'a wudu'in. Jika ada orang hadas di tengah-tengah wudhu belum selesai hadas batal. Au qata'ahu atau diputus. Tidak dilanjut. Habis ngusap kepala ditinggal gitu aja, enggak dilanjut. Sampai kemudian batal ya. Ya apa ini? Apakah dapat pahala untuk sebagian pekerjaan yang telah dilakukan itu? Usiba alal madhi minhu. Dapat pahala dari apa yang dilakukan. Basuh wajahnya dapat pahala, basuh tangan dapat pahala, ngusap kepala dapat pahala, basuh kaki belum kan ya? Dapat pahala. Itu. Tapi ingkana qata'ahu li udrin, kalau mutuskannya karena ada udur. Misal pas di pesawat antum wudu baru basuh wajah nawaitul wudu'a. Dipanggil, panggilan terakhir untuk saudara fulan. Harap segera naik ke pesawat karena pintu pesawat akan segera ditutup. Ini selesaikan wudu, hangus tiket ya. Hangus tiket. Akhirnya basuh wajah langsung lari. Tidak dilanjut kemudian wudunya sudah basuh wajah sampai batal kemudian. Ini karena ada udur mutuskannya dapat pahala. Kalau nggak ada udur, nawaitul wudu habis itu malas mau wudu. Udah enggak lanjut wis. Habis itu tidur, basuh wajahnya tadi tidak dapat pahala. Kenapa? Memutuskannya tanpa udur. Wah deh, gitu. Ini wudu. Gitu. Jadi usiba alal madhi minhu in kana qata'ahu li udrin. Wa illa fala, kalau tidak ada udur tidak dapat pahala. Ini wudu. Kalau selain wudu bagaimana? Puasa misalnya, puasa sunat. Duhur ada orang jualan es campur, haus, beli es campur. itu. Atau yang lain. Nah, ya apa ini? Wa misluhu as-shalah wa nahwaha. Salat dan yang lain juga sama seperti itu. Jadi salat yang batal tengah-tengah itu dapat pahala. Puasa yang batal tengah-tengah dapat pahala. Kalau diputuskan dilihat udur atau tidak. Kalau ada udur maka dapat pahala. Kalau tidak ada udur maka tidak dapat pahala. Ya apa contohnya udur puasa misalnya antum puasa sunat, kalau puasa wajib tidak boleh, harus lanjut.
Ada orang puasa sunat, kemudian menghadiri walimah. Sudah niat puasa sunat, ternyata ada walimah hari ini diundang. Namanya walimah dikasih makan. Nah, ini ketika dikasih makan, afdol puasanya dilanjut apa dibatalkan, dilihat. Kalau kira-kira antum tidak makan, orangnya tidak tersinggung, memaklumi, maaf saya puasa, tidak makan ya, minta maaf. Oh ya nggak apa-apa. Nah, itu. Tidak tersinggung, maka afdol puasanya dilanjut. Tapi kalau kira-kira orang antum tidak makan, orangnya tersinggung, antum afdol dibatalkan. Nah, akhirnya dibatalkan karena apa? Karena udzur tadi itu. Dapat pahala antum. Jam berapa makan? Jam 9. Jadi puasa dari subuh sampai jam 9 dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa? Memutuskannya karena ada udzur. Tapi kalau orangnya kira-kira nggak tersinggung, antum makan, tidak ada urusan. Antum sendiri yang kepingin, kok enak ini. Prasmanan komplit masakannya ya. Ini waduh, puasa sunat ini. Seandainya antum tidak makan, tidak tersinggung, orangnya tidak apa, alhamdulillah. Itu. Jadi orangnya nggak tersinggung, antum sendiri yang kepingin, akhirnya tak batalkan wis, tidak dapat pahala karena tidak ada udzur. Wadah ya. Kalau ada udzur, misalnya termasuk ada udzur antum puasa sunnah bertamu ke rumah orang soleh, itu disuruh makan aja. Antum akan dapat barokah lebih besar dibanding antum melanjutkan puasa, sebagaimana kisah dulu zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada sebagian orang itu puasa sunat, terus sama Syekh Abdul Qadir dikasih makanan. Bertamu ke Syekh Abdul Qadir dikasih makanan, makan. Maaf saya puasa. Kata Syekh Abdul Qadir, makan oh. Saya jamin inti dapat pahala puasa. Inti makan, tapi tak jamin tetap dapat pahala puasa. Jadi batalkan dapat pahala puasa total. Bukan hanya puasa sampai jam 9 itu enggak. Puasa total sampai maghrib. Makan loh. Enggak mau dia sahib hawa. Enggak saya mau puasa. Yang jamin Syekh Abdul Qadir enggak mau ya. Orang seperti itu enggak bakalan sembarangan. Enggak mau akhirnya ya sudah. Batalkan. Tak jamin dapat pahala puasa 1 tahun. Tetap enggak mau. Ente lanjutkan puasa dapat pahala puasa 1 hari, dijamin. Dibatalkan dapat pahala puasa 1 tahun. Tidak mau. Sahib hawa. Dipaksa, dikasih iming-iming besar lagi. Batalkan. Tak jamin dapat pahala puasa lebih lama lagi. Tetap tidak mau. Akhirnya Syekh Abdul Qadir jengkel. Ente bakal suruh khotimah. Suruh khotimah beneran. Kayak ini udur sekali ya. Kayak gitu itu udur. Jadi orang soleh seperti itu dikasih suguhan disuruh nggak mau, ini udzur. Ini bukan hanya dapat pahala sampai jam 9 ini ya. Nah, kalau seperti itu malah bisa sempurna atau setahun tadi itu. Ada pertanyaan? Hah? Cantang? Canteng. Itu yang sakit dian itu. Kenapa? Yang wajib dibasuh itu zahir. Batin tidak wajib. Sekali lagi yang wajib dibasuh dari anggota wudu yang 4 itu, wajah, tangan, kepala, kaki, hanya zahir. Cantengan yang di dalam di balik kuku ya tidak wajib. Di balik kuku batin. Yang wajib dibasuh hanya yang zahir. Beda kalau kukunya sudah dimakan sama ulatnya, sisa kotorannya wajib dibersihkan ya. Menjadi zahir sudah kalau kukunya tidak ada. Kalau kukunya masih ada, cuma di balik kuku itu ada kotoran, batin tidak wajib. Ya? Kalau kukunya tidak ada, kadang-kadang kukunya tidak ada, dimakan sama ulatnya ya. Nah itu. Nah, tinggal kotorannya wajib dibersihkan. Ya, yang pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ada lagi? Tergantung. Kalau ada ain, tergantung. Tidak bisa. Ini pertanyaan yang mengandung ihtimalat. Pertanyaan kalau mengandung ihtimalat tidak bisa dijawab dengan jawaban pasti. Ya jawabannya ihtimalat. Jawabannya kalau ada ainnya, sekiranya diambil itu ada ainnya, ya mane. Kalau sekiranya tidak ada ainnya, ya tidak mane. Selalu begitu. Jadi kalau pertanyaan itu ada ihtimalat, jangan pernah berani-berani jawab dengan jawaban pasti. Tidak bisa. Jawabannya ihtimal juga.
Kecuali itu tunjukkan hand body yang seperti ini yang tadi pakai ini. Nah, baru bisa jawab pasti. Kenapa? Kasusnya pasti. Kalau yang kasusnya penuh ihtimal itu ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya sudah jawabannya ihtimal. Kalau ada ain, manek. Kalau tidak ada ain, tidak manek. Walaupun masih ada aromanya. Hanya asar ya. Nah, begitu. Wah, ya. Apa? Kenapa? Kalau kena air sulit kering. Nanti di bab tayamum itu. Nanti di bab tayamum ada pembahasannya sendiri. Kalau ini wudu bareng tapi ada mingkulatan. Itu yang mana yang salah? Apa? Yang pertama atau yang kedua? Kemarin kayak itu ada nasnya dia itu. Ya lupa. Ada nasnya, ana lupa. Ada nanti insya Allah tak lihat. Ya. Ada pertanyaan kemarin Robert itu ya. Sama. Ada lagi? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.